Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kami dari pihak KKN PPM UGM ingin memberikan materi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkait program kerja kami yang berjudul Pelatihan Kewirausahaan dalam Keadaan New Normal. Kami harap dengan diadakannya program kerja ini, kami dapat membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam menjalankan usahanya dan untuk membangun usaha baru pada era new normal ini. Berikut merupakan daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada alasan usaha tidak bisa bertahan, kedua penyesuaian usaha, ketiga cara agar usaha bertahan, keempat ide bisnis di saat new normal, 5 protokol pemerintah, dan yang keenam tips-tips dalam berbisnis. Bagaimana cara agar usaha dapat terus bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini? Sebelum mengetahui bagaimana cara agar usaha dapat bertahan, kita harus terlebih dahulu mengerti alasan gagalnya suatu usaha. Di sini terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan gagalnya suatu usaha, yaitu yang pertama, suatu usaha tidak melakukan perubahan dan inovasi. Jadi, usaha yang dijalankan itu cenderung stagnan pada produk dan jasa yang dimiliki tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang berkembang, khususnya kebutuhan para konsumen. Hal ini membuat usaha yang dijalankan tidak dapat beradaptasi pada pasar dan tertinggal dengan produk dan jasa yang dikeluarkan oleh para pesaing. Selain itu, tidak adanya inovasi membuat usaha yang dijalankan itu tidak memiliki keunggulan atas produk dan jasanya. Faktor kedua, kurang perencanaan dan strategi. Banyak pemilik usaha yang membangun usahanya tanpa perencanaan yang matang. Mereka tidak merencanakan tujuan, visi, dan misi dari usaha yang dia bangun sehingga berdampak pada kegiatan operasional yang dilakukan oleh usahanya menjadi tidak terarah dan berujung pada kebangkrutan. Faktor ketiga adalah pengaturan keuangan yang buruk. Banyak pemilik usaha yang tidak melakukan pencatatan dan pembukuan setiap kegiatannya sehingga mereka tidak memiliki laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah usaha untuk melihat bagaimana perkembangan keuangan usaha dari profit, penjualan, dan pengeluaran. Laporan keuangan ini juga sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat bagi usahanya. Keempat yaitu tidak melakukan riset pasar. Banyak usaha yang didirikan tanpa melakukan riset pasar sebelumnya. Padahal, melakukan riset pasar merupakan hal yang sangat penting sebelum mendirikan suatu usaha. Riset pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, siapa konsumen yang dituju, dan usaha seperti apa yang diinginkan konsumen. Tanpa mengetahui hal tersebut, usaha yang didirikan tidak akan bertahan lama, karena ia tidak akan mengerti kondisi pasar sesungguhnya. Kelima, pemasaran yang salah. Melakukan pemasaran yang salah bisa menjadi penyebab kegagalan usaha. Di zaman digital seperti sekarang ini, masih ada bisnis yang terjebak dalam pemasaran secara tradisional. Memang, pemasaran dengan cara tradisional masih efektif digunakan untuk bisnis tertentu. Namun, dengan tidak memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran, apalagi sosial media, maka sebuah bisnis akan kehilangan banyak konsumen. Pemilik usaha harus mengetahui saluran pemasaran yang mana yang paling efektif untuk menyasar konsumen yang dituju olehnya. Agar usaha dapat terus bertahan pada masa pandemi ini, kita harus melakukan penyesuaian usaha. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, berbagai usaha harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Penyesuaian tersebut dalam berbagai sisi, baik operasional, finansial, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Apa saja yang harus disesuaikan? Yang pertama, kebutuhan pasar dan hubungan dengan pelanggan. Peluang pasar mendapat pengaruh dan penurunan jumlah pelanggan itu dipengaruhi oleh permintaan pasar atau market demand dan ukuran pasar atau size market. Permintaan pasar dan ukuran pasar yang turun tajam memerlukan proses evaluasi untuk disesuaikan, seperti penghentian produksi jika ada varian produk yang mengalami penurunan penjualan dan menambah atau mengubah ke produk tertentu yang tetap dibutuhkan pelanggan seperti kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan untuk bekerja di rumah. Penting juga untuk tetap menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar pelanggan tetap loyal dan membeli produk ataupun memakai jasa yang kita tawarkan. Kedua, evaluasi sumber daya, aset, dan biaya produksi. Evaluasi sumber daya menyangkut apabila produksi menurun, otomatis terjadi pengurangan jam kerja. Begitupun dengan evaluasi dan pemetaan terhadap karyawan untuk mengatur proses kerja. Evaluasi aset menyangkut evaluasi yang dimiliki baik aset tetap maupun aset tidak tetap, sehingga aset yang kurang berfungsi dan tidak memiliki nilai tambah dapat dijual. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas usaha kita hingga akhir masa pandemi.
Evaluasi biaya produksi menyangkut efisiensi struktur biaya perusahaan, semua pengeluaran baik terkait bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan beban pengeluaran lainnya harus dikurangi. Lalu penting juga untuk lakukan cek ulang apakah ada aktivitas usaha kita yang tidak memberikan nilai tambah. Ketiga, saluran distribusi. Pola online marketing menuju penjualan melalui platform online, kemudian menuju sistem distribusi transportasi online. Merupakan integrasi sistem online yang akan mempermudah usaha atau UMKM untuk mencari reseller ataupun mendistribusikan produk secara langsung ke pelanggan. Berikut adalah 4 cara agar bisnis dapat bertahan pada masa COVID-19 ini. Yang pertama, geser fokus, buat produk yang relevan. Salah satu akibat dari pandemi adalah pebisnis makanan dan minuman yang kehilangan pembeli akibat PSBB. Agar roda ekonomi terus berputar, gerai makanan bisa menyiasatinya dengan tak cuma menjual makanan siap santap, tapi bahan yang siap dimasak. Strategi ini juga dapat diterapkan untuk bisnis fashion. Coba buat produk yang sedang betul-betul dicari konsumen dengan bahan yang dimiliki. Sebagai contoh, pebisnis pakaian atau kerudung dapat beralih membuat masker-masker kain yang kini wajib dipakai demi mencegah penyebaran virus. Bisnis jasa kecantikan seperti salon pun dapat menyiasati strategi ini dengan mengubah fokus dari jasa menjadi retail produk kecantikan. Produk yang biasa dipakai untuk pelanggan dapat dikemas dan dijual melalui platform digital. Kedua, promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Promosi yang tepat di tengah kondisi pandemik sebaiknya lebih gencar untuk layanan pesan antar. Promosi pada bisnis fashion dapat diterapkan untuk barang-barang terlaris, sebab konsumen saat ini cenderung untuk membeli barang-barang yang paling penting. Prioritas untuk membeli pakaian dapat bergeser karena orang kini menghabiskan waktu di rumah. Skema ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mendapatkan aliran kas positif untuk membiayai sewa tempat, gaji karyawan, cicilan modal usaha, asuransi, stok bahan baku, dana perbaikan, dan pengeluaran lainnya. 3. Maksimalkan layanan online. Penjualan daring jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Maksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang sudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. 4. Bertanggung jawab. Usaha atau UMKM wajib memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak was-was. Pemilik restoran atau kafe dapat menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau barista di pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan. Berikan manfaat dan solusi untuk konsumen. Usaha juga akan mendapatkan sentimen positif bila tak cuma berjualan, tetapi juga berdonasi di tengah situasi sulit. Berikut terdapat beberapa ide bisnis yang dapat dikembangkan pada era new normal. Pertama, makanan dan minuman herbal. Bagi yang ingin memulai bisnis dan bingung menentukan ide bisnis apa yang cocok saat ini, kita dapat mencoba menjual makanan dan minuman herbal. Bisnis satu ini juga berpeluang menjadi salah satu bisnis yang akan berkembang ke depannya. Pasalnya, makanan dan minuman herbal dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Bila diperhatikan, makin ke sini banyak produk minuman kemasan yang sebelumnya tidak menjual jamu. Peluang usaha menjual minuman herbal pun direalisasikan oleh beberapa kalangan pembisnis dengan harapan tidak ada pelanggan yang terlewat. Kedua, new normal kit. Masker sudah bukan hal yang baru lagi untuk dipakai, bahkan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia pun. Tapi sejak wabah coronavirus ini berkembang, pemakaian masker menjadi sesuatu yang wajib. Dan dengan adanya protokol untuk tetap memakai masker di tempat umum, maka permintaan akan masker ini diprediksikan tidak akan turun. Selain masker, topi bertirai plastik yang dapat melindungi wajah dari terkena atau menularkan virus melalui air liur pun mulai dilirik pasar. Bisa jadi kedua barang ini menjadi bagian fashion di masa new normal di Indonesia. Tinggal sebagai pebisnis melihat ini sebagai peluang usaha dan memasukkan ide-ide kreatif kita. 3. Keperluan renovasi rumah. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat. Dan hal ini adalah kesadaran kita untuk melakukan perbaikan kecil atau merenovasi rumah tanpa memerlukan bantuan tukang. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya pencarian di internet tentang reparasi atau renovasi rumah. Tak tanggung-tanggung, kenaikan pencarian di internet tentang hal tersebut meningkat 140%. Artinya, permintaan untuk keperluan renovasi rumah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan setelah era normal, ide bisnis ini bisa terus berlangsung. Semenjak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dalam tempat usaha. Protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat usaha
seperti tempat kerja perkantoran, usaha, jasa, dan perdagangan dalam masa new normal ini tertuang dalam surat edaran dengan nomor HK 0201 Menkes 335 2020. Berikut protokol yang harus diikuti pihak manajemen tempat usaha selama new normal diterapkan. Yang pertama, pihak manajemen atau tim penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi dari pemerintah daerah. Kedua, melakukan physical distancing dalam semua aktivitas kerja dengan jarak bekerja 1 meter, termasuk mengatur jumlah pekerja yang masuk kantor pada pintu masuk agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. 3. Pekerja melakukan self-assessment gejala COVID-19 yaitu dengan memastikan bahwa individu tidak memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, atau sesak nafas. 4. Larangan masuk kerja bagi pekerja tamu pengunjung yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk pilek, atau sesak nafas. 5. Lingkungan kerja harus higienis dan terjaga kebersihannya serta memberi sarana untuk mencuci tangan. 6. Semua pekerja maupun pengunjung wajib menggunakan masker. Bagaimana jika ditemukan orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP maupun terkonfirmasi positif COVID-19 di tempat usaha? Apabila ditemukan para pekerja terkena OTG, ODP, PDP maupun terkena positif COVID-19, maka tempat usaha itu harus berkoordinasi dan melaporkannya ke puskesmas dan dinas kesehatan. Pekerja yang ditemukan OTG dan ODP harus segera melakukan rapid test atau swab PCR. Sementara bagi pekerja yang diketahui sebagai PDP, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Lalu, jika ada pekerja yang terkena positif COVID-19, maka para pekerja lainnya yang berkontak langsung harus melakukan pemeriksaan. Berikut terdapat beberapa tips berbisnis yang dapat dilakukan saat pandemi COVID-19, seperti periksa kondisi keuangan. Sebagai pemilik usaha harus memastikan bahwa dana yang dimiliki cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek dan juga memiliki dana yang cukup untuk dana darurat bisnis. Kedua, buat rencana bisnis baru. Buatlah bisnis plan yang baru yang membuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, sebagai pemilik usaha dapat meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit, mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi, dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. 3. Catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. 4. Melakukan manajemen risiko. Ada beberapa strategi manajemen risiko yang dapat dilakukan, antara lain menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Yang kelima, mengatur cash flow. Dalam mengatur cash flow, upaya yang dapat dilakukan mulai dari efisiensi biaya untuk kegiatan branding, menunda kegiatan ekspansi perusahaan, dan melakukan pengurangan bonus. Langkah tersebut dibutuhkan untuk menjaga cash flow jangka panjang, mengingat belum adanya kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sekian materi mengenai pelatihan kewirausahaan dalam keadaan new normal yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap saat penyampaian materi. Atas perhatiannya, kami dari pihak KKN PPM UGM mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.